dan bulan Muharram. Itu 3 bulan haram yang bersambungan. Dan nanti di pertengahan tahun Mabaina Jamada wa Sya'ban, antara bulan Jamada, bulan Lebu, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, antara bulan Jamada dan bulan Sya'ban ada satu lagi bulan haram yang disebut dengan Rajab Mudhar, bulan Rajab. Di bulan Rajab ini salah satu peristiwa penting terjadi. Salah satunya orang di Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kata Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi. Ibnu Abbas itu memahami ketika menafsirkan salah satu surah ayat dalam surat At-Taubah berkaitan dengan bulan haram. Ibadah-ibadah kita yang dilakukan di 4 bulan haram ini yudha'af, dilipat gandakan pahala kebaikannya. Tidak hanya pahala maksiat pulau panjenengan, dosa-dosa yang kita perbuat di 4 bulan haram ini juga akan dilipat gandakan dosanya. Oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan di bulan haram, salah satunya bulan Rajab ini, kita betul-betul menjaga diri dari segala maksiat. Kita perbanyak beramal soleh, beramal soleh. Di katus kita ini ngaji kita di bulan haram, insya Allah diparingi pahala yang berlipat oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, tanpa berpanjang kali, hari ini kita akan membahas tema berkaitan dengan bulu dalam beragama. Apa yang kita ketahui tentang bulu? Pernah dengar kata bulu pakai doi? Pernah dengar kata doi? Bulu itu secara bahasa maknanya al-mubalaghah an-syai', berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Itu namanya bulu, berlebih-lebihan dalam segala aspek kehidupan. Sifat atau sikap berlebih-lebihan itu pasti tidak baik. Yang paling mudah saja, ibu-ibu ketika masak, kok kakinya kuyang, enak membuat botol enak, kasih panjenengan ketika buat kopi, bapak-bapak, gulone kakian pak berlebihan, enak membuat botol enak, kasih pas, gak terlalu manis, tidak terlalu pahit, pas enak. Inilah berapa sikap bulu dalam urusan-urusan yang baik. Apalagi bulu dalam beragama pasti ada dampak yang buruk. Bulu itu bisa terjadi pada berbagai macam aspek kehidupan. Satu, bulu berlebih-lebihan dalam bidang muamalah duniawiah. Contoh misalnya muamalah duniawiah, ya, dalam hal makan dan minum. Berlebihan dalam makan dan minum itu disebut dengan israf. Namanya apa? Israf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Allah itu tidak senang sama orang yang bersikap berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang yang musrif, orang yang berlebih-lebihan. Orang yang berlebihan dalam makan dan minum pasti berdampak buruk bagi dirinya. Penyakit akan mudah berdatangan. Orang yang kelebihan gula muncul penyakit diabetes. Orang yang berlebihan mengkonsumsi gorengan, minyak muncul penyakit
kolesterol, ya. Wong sing kakek ngopi setiap hari kopinya 15 ml, yang ada dua. Oh, karena mengandungi asam, lambung, ini baru dalam konteks muamalah dunia. Berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum, namanya israf itu pasti berdampak buruk bagi tubuh. Kalau kita mau menyesuaikan dengan sunnah Nabi SAW, Nabi itulah ketika beliau makan, beliau biasa membagi makhluk menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama untuk beliau makan, bagian kedua untuk beliau minum, seperti untuk beliau istirahat bernafas. Ciri orang yang tidak berlebihan ketika makan, habis makan itu bukan subuhan. Habis makan tidak muncul ngantuk, itu tanda kalau makannya pas, tidak berlebihan. Mulai fisiknya Nabi, fisiknya para sahabat Nabi saat itu benar-benar sehat bugar. Fisiknya Nabi cenderung sehat walafiat, jarang sekali beliau sakit. Sampai ada orang-orang Romawi ketika salah satu perang sedang berkecamuk, orang Romawi itu berdoa, kok bisa ya sahabat-sahabat yang Nabi termasuk Nabi usianya sudah 50-an tahun mungkin lebih, tapi sehat orangnya, fisiknya bergerak-gerak. Dan kecil sahabat Nabi mulung-mulung baca. Dengan baca silat Nabawi manapun, Nabi fisiknya bergerak. Jadi sunnah Nabi termasuk orang fisiknya bagus, bergerak, itu sunnah Nabi. Ketika orang Romawi tanya kepada para sahabat Nabi, apa sih resep bugarnya Nabi? Apa resep sehatnya kalian semua? Muncul satu ungkapan yang sangat kita kenal. Apa itu? Nahnu qawmun la naqulu hatta najid. Kita ini adalah kaum yang tidaklah kita makan sebelum kita lapar, dan kita berhenti makan sebelum kita kenyang. Artinya makan juga berlebihan berdampak buruk bagi tubuh kita. Coba baru dalam konteks dunia makan dan minum dampaknya luar biasa. Mulai lebih sehat sampai akhir hayat, pola makan ini monggo dijaga ya. Kalau ingin sehat seperti Nabi, pola makan Bapak Ibu supaya dijaga. Nabi juga ketika makan, ketika minum pasti membiasakan diri dari barang yang halal atau thayyiban, itu pasti. Ya, selain tidak berlebihan, resepsi juga menjaga diri makan secara halal dan juga thayyib. Karena kita sampaikan masih betul. Apa makna halal itu? Masih ada. Kalau tadi ditanya tentang tema bulan awal, maka saya tanya apa yang disampaikan pada pembahasan yang lalu tentang halal. Masih ada bukan? Dulu dan waktu saya lupa. Halal itu artinya Allah yang jadi sesuatu yang dibolehkan oleh syariat itu namanya halal. Halal jenisnya dua. Ada halal secara zatnya, ada juga halal itu secara sebagian. Contoh air, ini air mineral halal banget. Tapi kalau saya peroleh air ini dari jalur nyolong, maka air ini menjadi haram secara sebagian. Pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita
adalah yang halal dari jalur zatnya ataupun sebabnya. Yang tidak kalah penting resep sehatnya Nabi itu selain tidak berbeda adalah thayyiban. Makan itu harus yang thayyib. Apa makna thayyib? Baik, keluar-keluar. Thayyib itu maknanya la yadurru lil abdan wa la lil qulub. Tidak membahayakan bagi tubuh, tidak membahayakan bagi pikiran. Contoh, tadi gula itu halal, boleh ibu-ibu berjualan gula. Bapak mengatakan bahwa gula juga boleh, tetapi gula bukanlah makanan yang baik untuk penderita diabetes. Tadi gorengan halal. Dengan ibu-ibu dan gorengan, tapi kalau sebenarnya ada ibu gorengan boleh, berjualan gorengan tahu bersih boleh, tetapi gorengan bukan makanan yang toksik untuk bilang kolesterol itu. Sampai di sini tohib amin. Jadi kalau misalnya perilaku berlebih-lebihan dalam hal ini juga berdampak. Contoh yang kedua, dalam hal amalan dunianya, jenengan pasti senang guyon. Sopo sudah senang guyon, kali ini guyon beda ngatur sama. Ibu-ibu kumpul kali rencana-rencana nostalgia masa lalu guyon sama. Ngomong bapak lagi, global guyon. Semua orang pasti suka bercanda. Bercanda itu boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semua, la tuksiru doa, jangan kalian banyak tertawa, ojo kakil guyon. Kenapa? Ada dampak yang buruk ketika berlebihan bercanda. Fa'inna asqatal wahid umidul qalbah. Kaki yang banyak tertawa, banyak bercanda, itu bisa mematikan hati. Kalau hati manusia sudah mati, satu menerima hidayah akan suci. Angel dulu kami dikandani 6 tahun itu kalau hatinya sudah mati. Yang kedua, orang yang hatinya mati, kolbunya mati, ini nanti akan susah mendapatkan ilmu. Ngaji seminggu berpakat, tidak ada satu pun yang diperoleh. Nulis bukan, nyatet bukan, apalagi ingat susah itu. Kenapa? Kakek dulu, kakek dulu. Mulai ibu bapak ya, supaya ilmu kita itu mudah masuk itu, hindarkan banyak tertawa. Anak-anak panjenengan yang masih sekolah, bilang dinasihati pak, ojo kakek dulu, jangan banyak tertawa. Kenapa? Angel pak, amalan susah masuk, ilmu juga akan susah masuk. Ini sebab dampak yang buruk dari banyak tertawa. Parahnya di tanah air kita, acara-acara televisi yang sifatnya guyonan, humor itu hampir setiap hari. Ada tayangan itu namanya stand up comedy, terus komedi. Apa lagi? Rumah komika, komik, obat batu, semua intinya banyak sekali. Acara-acara di televisi kita itu yang isi guyonan. Padahal konsep Islam guyonan yang berlebih-lebihan itu bisa mematikan kita. Coba dampak dari guyon yang berlebihan adalah mematikan hati kita. Bercanda yang berlebihan ini juga termasuk maksiat kita kepada Allah.
sampai Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i pernah mengeluhkan kondisi hafalannya yang lemah. Pagi dia belajar mendapatkan ilmu, dan kok sulit wis nyambung. Siang dapat pemahaman, dan kok sulitnya sudah hilang. Mengadulah kepada gurunya, namanya Imam Waqi'. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Wahai guru, mengapa kok hafalan saya mudah sekali? Karena gurunya memberikan nasihat. Wahai Syafi'i, al-ilmu ilmu itu laksana cahaya. Wa-nurullah la yuhda lil-'as. Cahaya tidak akan masuk ke dalam orang yang bermaksud. Oleh karena itu, selain hindarkan yang banyak bercanda, hindarkan juga maksud yang baru, sebab bisa menghalangi ilmu, menghalangi hidayah masuk dalam tubuh kita. Ini dalam konteks pelafalan dunia. Berlebih-lebihan dulu berdampak yang tidak baik untuk diri kita. Yang kedua, berlebih-lebihan dulu itu dalam konteks ibadah. Yang pertama muamalah duniawiya, yang kedua dalam konteks ibadah. Ibadah kita ketika dikerjakan secara berlebih-lebihan dalam konteks seluruh akan berdampak dengan bid'ah, berdampak kepada bid'ah. Pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang lain yang datang kepada Nabi. Waktu itu Nabi tidak di rumah, diterima oleh keluarga beliau. 3 orang ini tanya kepada Nabi, tanya kepada keluarganya, bagaimana sih tentang sholatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, sekaligus bagaimana kehidupan asmara Nabi menikah atau tidak. Oleh istri dia menjawab, oh Nabi itu kalau malam dia sholat, tapi juga istirahat. Waktu siang beliau tidur siang, namanya Qoyubah, tapi juga beliau mengerjakan sholat dulu. Di waktu beliau seperti akhir malam, beliau hidupkan dengan sholat. Kalau begitu, kata orang pertama, saya ini lebih baik daripada Nabi. Kenapa? Karena saya sholat terus sepanjang waktu. Nabi kan cuma sesekali. Tahajudan, habis. Kalau saya duha saya sholat sampai menjelang duhur saya sholat, duhur sampai asar waktunya saya gunakan untuk sholat, sampai di malam hari saya juga dengan sholat. Ini kata yang pertama, saya lebih baik daripada Nabi. Yang kedua, tanya tentang puasanya Nabi bagaimana sih? Dijawab sama istri, sholat puasanya Nabi itu kalau poso hari Senin beliau puasa, Selasa beliau tidur. Rabu beliau tidak berpuasa, Kamis beliau berpuasa. Kadang-kadang beliau ketika ada tamu juga membatalkan puasa. Puasa beliau itu kadang istirahat, kadang poso. Nah, kok komentar orang yang kedua, lekonan saya ini lebih baik dari Nabi. Sebab saya berpuasa setiap hari. Orang tamu kalau aku poso, ada utur atau berbuat saya puasa saya setiap hari, maka saya lebih baik daripada Nabi. Yang ketiga, Pak juga tanya, Nabi itu tidak kasih bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi. Dijawab sama dia, oh iya, Nabi itu menikah. Terkadang beliau juga bergurau sama istrinya, bergurau dengan cucunya, tapi menikah. Yang ketiga jawab, saya lebih baik daripada Nabi. Kenapa? Saya tidak menikah. Seluruh waktu hidup saya gunakan
ketika Nabi pulang, Nabi dikabari semacam ini, mengira muka beliau. Kemudian beliau bersabda, wallahi inni la asyadu wa atqahu. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Saya ini juga orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku sholat, aku istirahat, aku puasa dan aku berbuka, dan aku juga menikah. Wan nikah sunnati, menikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ridho, tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan golongan saya. Dikira poso terus itu kaki, dikira sholat terus itu kaki, ternyata berlebih-lebihan dalam perkara agama juga dulu terjerumus pada akobat syaitan, upaya syaitan yang beberapa lain. Yang ketiga, akobat bid'ah, terjerumus pada perkara-perkara yang bid'ah berlebihan dalam urusan agama. Oleh sebab itu, Al-Quran mengatakan kepada kita terkait udkhulu fis-silmi kafah, surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, menyeluruh. Apa makna kafah? Jami'ah, menyeluruh, tidak menambah-tambah, tidak membuat atau mencampur aduk, itu kafah. Ada sebab nuzul ayat yang tadi. Di masa itu ada seorang Yahudi yang sudah masuk Islam, ada yang dia masuk Islam, ada banyak sekali. Namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini kita izin kepada Nabi Ayyas Budu wa iqamatal laili tawaf, ingin supaya menghidupkan dari satu. Ada tradisi orang yang begitu namanya hari Sabat. Ada di hari Sabtu ingin dihidupkan kembali, di malam harinya dia membaca tawaf. Padahal sudah masuk Islam. Nabi Muhammad kemudian fa'amarahullah an iqamata syara'il Islam. Allah kemudian perintahkan untuk cukup mengamalkan Islam, jangan mencampur adukkan antara Islam dengan Yahudi, jangan mencampur adukkan antara Islam dengan Buddha. Dulu pakai tadi berpuluh visi ini kafah. Gak usah kita berlebih-lebihan, sudah punya kok kita hari yang dianjurkan dalam Islam. Hari apa ya? Hari Jumat. Orang Yahudi hari Sabat, kita hari Jumat. Gak usah ditambah-tambah, gak usah berlebih-lebihan, cukup hidupkan sunnah di hari Jumat. Insya Allah kalian mendapatkan ridho dari Allah. Apa sunnah di hari Jumat? Nah, misalnya mandi wajib, namanya mandi janabah. Oh, jenazah. Oh, janabah. Oh, jenazah. Dulu sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu menyebut hari Jumat sebagai Yaumul Arafah. Bukan hari Jumat, tapi Yaumul Arafah. Apa makna Arafah? Arafah itu artinya hari bersolek, berhias, mandi, pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian, pakai minyak rambut, sorbani simalu, orang matu saking biro, pakai kendaraan simalu mewah, umpanya simalu mahal. Hari bersolek. Tujuannya saat itu adalah berbangga menjadi pamer dunia,
itu lupa ibu dan dari 1000 dinar. Karena Islam datang, kebiasaan saya ini tidak diubah, tapi diluruskan nilainya, value-nya. Islam tidak menghilangkan arahnya, bersoleknya, tapi menghilangkan nilainya dulu. Dulu bersolek untuk keperluan berbagai ini, orang Islam bersolek untuk beribadah. Makanya bapak-bapak ketika hari Jumat dianjurkan mandi jangan membersihkan diri. Bahkan kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau menulis satu bab wujud bil ghusl yaumil Jumat, wajibnya mandi besar di hari Jumat. Paling tidak kita menganggap itu sebagai sunnah wajib. Monggo mandi di hari Jumat. Bersolek mengenakan pakaian yang baru, bagus di hari Jumat. Anjurkan yang punya baju yang paling bagus harus baru. Yang paling bagus gunakan untuk datang nas bersolek. Panjenengan pakai wangi-wangian, dianjurkan betul. Dianjurkan sunnah bagi bapak-bapak dan datang ke masjid pakai wangi-wangian. Tetapi kita dianjurkan untuk harus bersolek, tetapi tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Gak usah berlebihan yang lain, ya, menambahkan, mencampurkan dengan syariat agama yang lain, cukup buat kita baik. Berlebih-lebihannya kita dalam konteks ibadah ini, inilah yang disebut dengan bid'ah. Dampak buruknya perkara yang menggelapkan kita dalam perkara-perkara bid'ah adalah muhdas, perkara yang baru dalam agama yang tidak ada dalil dalam agama pada sekarang ini. Nabi tegas menyebutkan dalam satu hadis yang mengajarkan semuanya apa itu? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah perkara yang baru itu tempatnya di neraka. Sesat dan setiap kesesatan tidak baik, ya. Panjenengan cukup beramal ibadah itu yang sudah ada dasarnya yang sahih. Istiqomahlah dalam yang sahih itu walaupun sedikit. Istiqomahlah dalam ibadah-ibadah yang jelas-jelas sunnah walaupun itu sedikit. Contoh, Bapak Ibu cuma bisa pengajian bertemu 1 bulan 1 hari di hari Ahad pagi seperti itu, ya sudah. Yang penting istiqomah. Ada satu hadis lagi berkenaan dengan ini. Nabi itu memberikan nasihat buat kita. Apa itu? Khairul a'mal, sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan ad-du'a'una wa'in Allah, yang konsisten istiqomah walaupun itu sedikit. Itu gawe amal yang paling baik bagi kalian kata Nabi itu yang istiqomah konsisten walaupun cuma sedikit. Isore ngaji sawat besar itu penting istiqomah. Bisa nyumbang ke masjid infak sebulan sebanyak 50.000 saja, ya sudah. Tetapi istiqomah dalam diri bagi niscaya Pak itu lebih baik daripada kita berbanyak-banyak ibadah tapi salah bisa sholat tahajud, sholat duha, satu hari dikerjakan sholat tapi salah bisa. Ini tidak lebih baik daripada yang sedikit tapi konsisten, ya. Dan yang ketiga, sampai satu berlebih-lebihan itu terjadi pada Rasulullah SAW. Insyaallah satu dari sana lurus berlebihan buat istirahat, ya.
Al-Ghulu itu juga terjadi pada konteks akidah. Ini yang berbahaya. Al-Ghulu dalam konteks akidah. Contohnya dua, saya singkat dua saja. Misalnya yang pernah terjadi kepada akidahnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini kelompok yang suka menuduh kafir terhadap orang lain. Berbeda pendapat sedikit kafir, berbeda pendapat sedikit murtad kafir. Karena kafir dalam hal untuk dihidupkan berbahaya. Pernah terjadi di masa lalu setelah Nabi wafat, Nabi ketika setelah wafat muncul kelompok yang disebut dengan Khawarij. Orang Khawarij itu karena bacaan Al-Quran mereka itu hanya tidak ada apa-apa. Sholat yang mereka orang Khawarij karena tidak ada apa-apa. Wajib sholat bagus bacaan Quran, tapi karena bacaan mereka tidak sampai melewati kerongkongannya, tidak sampai masuk ke dalam hati, cuma sebatas menyesal. Terbukti mereka orang-orang Khawarij di masa itu bahkan berani membunuh menantu Nabi, termasuk sepupu Nabi, Nabi oleh gara-gara akidah sampai dianggap orang yang menyimpan dari Al-Quran itu pasti kafir. Karena kafir dulu dibunuh berbahaya sekali. Saat itu Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain itu sudah mengadakan namanya arbitrase tahkim. Dianggap peristiwa tahkim itu menyimpang dari Al-Quran, tidak menggunakan hukum Al-Quran untuk menentukan benar dan salah. Dianggap ulama karena benar maka mereka tulis fakulan yang berbina Allah, fakulan yang berkafir. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Betul kan? Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuh berjamaah menimami ada orang Khawarij yang membawa pisau belati dari belakang ditusuk meninggal dunia. Menantu Nabi, orang yang diizinkan menikahi putrinya Sayyidatina Fatimah, termasuk orang yang mendapat pendidikan langsung dari Nabi, dibunuh oleh para Khawarij. Akidah yang baik berlebih-lebihan dalam sikap mereka terhadap orang yang kafir atau yang berbeda pemahaman. Maka saat itu ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa itu bilang, apa yang mereka bawakan Al-Quran itu fakta wa yang bukti anzalallah faulaika hum kafirun. Kalimatul haqq itu kalimat yang betul firman Allah, tetapi yuridu biha al-batil, ditujukan untuk tujuan yang keliru, tujuan mengkafirkan sesama kaum muslim. Akidah yang buruk dan lebih-lebihan dalam hal pelaku maksiat atau dosa besar. Bapak Ibu, pelaku dosa besar kendali dia berdosa besar tidaklah mengeluarkan dia dari kebaikan. Apalagi kalau dia bertobat, maka akidah kita jangan berlebihan dalam memandang ahli maksiat. Allah itu tidak salah dengan dosa, tetapi Allah bukanlah benci terhadap dosa dari orang yang bermaksiat dengan Tuhan masih berbuat mendapat ampunan dari Allah. Akidah kita harus benar suatu. Lalu juga bisa terjadi pada orang-orang yang soleh, namanya ikhlas, memuji berlebihan kepada para nabi, kepada orang-orang yang soleh. Namanya ikhlas,
memuji kelebihan berlebih-lebihan kepada orang-orang yang soleh. Misalnya, ya, orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam sampai menuhankan Nabi Isa. Berlebihan orang-orang di masa kini, bahkan mungkin di masa seperti Nabi saat itu juga ada berlebih-lebihan dalam memuji dan memuja orang lain. Saya tanya, Bapak Ibu pernah dengar nama Lata? Lata, Uzza, Manat, Hubal, berhala berdoa. Lata itu berhala. Ada versi lain, Lata itu apa? Kan jual gorengan kan orang. Bapak Ibu, Lata itu dulunya manusia. Lata itu orang yang soleh di masa lalu. Orang yang soleh. Pekerjaannya apa? Kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, yaitu sa'i wal haji. Lata itu punya pekerjaan membuat adonan roti, lek boten tidur pasti diberikan untuk orang-orang yang berhaji ke Baitullah, berkunjung ke Baitullah, senang sedekah partai. Ketika Lata itu meninggal dunia, orang-orang ada keinginan, ya Allah, Pak Lata itu kakek manusia sedekah saya. Akhirnya banyak orang yang memuji Lata itu adalah orang yang soleh dan baik. Di kemudian hari parahnya Lata mulai dibuatkan monumen. Saat ini patung, misalnya patung di sekolah Pak Karno begini patung dibuatkan tujuannya sebatas menangkap program kilo Pak Lata orang yang soleh. Akhirnya di generasi kemudian orang tadi tidak hanya dipuji, tetapi juga dipuja. Disobat patung dimintai barokah, gitu. Dicekel-cekel di patung itu diusap-usap. Itulah bahaya daripada terburu kepada orang yang soleh. Mulai biasanya Pak, saya lagi disuguhi tehanya atau jahe, keluar nggak ada jahenya. Maksudnya kayak saya contoh, masih anten Pak, nopo, wadah biru seperti biru menangkap. Saya biru orang kerja, jangan berlebih-lebihan. Mencari barokah itu adalah barokah ilmunya. Dengan datang ke majelis ini, barokah sudah. Dengan mencatat yang disampaikan barokah dengan ketika minta didoakan, nah itu juga barokah. Bukan dengan cara sikil roda ini coba tangan yang bumi madurasi. Jika benar-benar kalau cium tangan tak terima sebagai penghormatan yang boleh, tetapi kalau ada keyakinan yang lain Pak, bahwa ngambil tangan sosok ini yang keliru. Saya tanya, saya tanya, bahwa itu wali itu ada tidak? Wali itu ada. Wali derajat kewalian ada tidak? Ada. Bukan cuma wali itu, kurang atur itu. Wali itu ada. Wali itu ada. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW bisa dibuka oleh juga mujadah dan yang ini. Hadis yang pertama tentang hadis kursi. Inna Allah Ta'ala qala man adani waliyan faqad adani. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku akan berat. Wali itu adalah persoalannya
siapa sih yang disebut wali? Wali itu orang yang muslim, yang taat dalam agama, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia beramal dengan ilmunya. Itu wali. Jadi bukan hanya bukan seperti yang kita bayangkan. Wali itu orangnya tidak pernah mandi, rambutnya acak-acakan, ngaruh dulu orang agak seneng, biji kita itu bukan itu. Wali versi Ahlus Sunnah disebutkan di sini apa itu? Cirinya wa yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Orang tersebut, hamba tersebut menghidupkan an-nawafil. Apa makna nawafil? Jamak dari nafilah. Nafilah itu asyadah, ibadah-ibadah yang sunnah dia kerjakan. Dan ilmu wajib, ilmu sunnah berusaha dia kerjakan. Contoh, wudhu itu wajibnya cuma apa? Wudhu itu wajibnya cuma niat, membasuh wajah, telapak tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala dan kaki sampai mata, kaki lima, kemudian aktif dilaksanakan secara urut. Itu yang wajib. Orang yang punya derajat kewajiban ini itu berusaha menghidupkan an-nawafil yang sunnah-sunnah. Apa sunnah itu? Satu, diterki dengan cara mengusuk-usuk dulu, sejauh-jauh itu sunnah. Kemudian matmatoh berumur, habis matmatoh menghirup air dalam, itu namanya istinsyaq. Setelah istinsyaq kita semprotkan, namanya istinsyaq. Selain yang wajib, wali-wali Allah itu selalu menghidupkan yang sunnah. Selanjutnya, apa ciri-ciri seorang wali Allah? Oh ya wis. Ciri wali-wali Allah ya. Wa ma yasalu abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi. Dia mencoba mendekat kepada Allah itu dengan sesuatu yang afdol. Tidak ada yang wajib, tapi sesuatu yang afdol. Misalnya itu ada sholat itu disebut sholat Jumat wajib berbapak. Dia berusaha untuk menghidupkan dengan yang afdol. Sholat Jumat itu ada kopiah apa? Sholat Jumat mayoritas ulama mengatakan tidak ada. Hanya sebagian kecil dalam mazhab Hanafi itu ada sebagian kecil. Kita mengambil pendapat mayoritas tidak ada sholat qobliyah Jumat. Sholat apa aja? Sholat tahiyatul masjid, dia atau sholat mutlak boleh, tapi tidak diniatkan qobliyah Jumat. Yang pasti ada adalah sholat ba'diyah Jumat ada. Sepakat loh. Berapa kali? 40. Berapa? Sholat ba'diyah Jumat itu praktiknya Nabi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu melihat dua dikerjakan di rumah, dua dikerjakan di rumah, dua dikerjakan di masjid, dua dikerjakan di rumah. Ini Pak bentuk afdol, sunnah yang afdol yang kita kerjakan, bukan hanya wajib, tapi yang afdol, sunnah muakkad juga kerjakan. Habis Jumatan 2 rakaat di rumah, di masjid, nanti juga mengerjakan
yang dua rakaat supaya koma panjenengan itu baru sebab sholat sunnah itu afdol kalau dikerjakan di mana? Di rumah nawi manasilan bisolati bagi Tuhan terakhir makanya itu dengan sholat dan bacaan Al-Quran mengilatkan muncul cahaya yang tidak kasat mata. Apa cahaya itu? Nur malaikat rahmat mendoakan isi penghuninya. Mulai ibu-ibu yang sering baca Quran di rumah ini, sering sholat di rumah, ketika melihat suaminya pulang habis berjalan, si kumus-kumus mampu rebus, wah masya kita buatkan ini. Kenapa? Berkat rumahnya beda yang tidak pernah dibacakan Quran, tidak pernah dibuat sholat, masya Allah, bapak pulang kerja. Dalam ibu 100 terus ada kenapa? Oh my God, berkat. Lalu mulai baru saja, ayo hidupkan rumah kita hidup dengan baca Al-Quran dan juga sholat sunnah. Makin lakukan insya Allah ini kembali wali sebagai bentuk tadi. Bapak Ibu, wali itu bukanlah gelar yang diberikan oleh manusia. Wali itu adalah gelar yang diberikan Allah kepada hamba. Tidak ada dewan wali menentukan walinya berdasarkan wali. Wali itu hanyalah Allah yang tahu. Kita itu sekedar tahu cirinya saja. Boleh jadi dengan depan wali Allah boleh jadi kita tidak tahu ya, hanya bisa menerka. Masya Allah, Pak itu sunnah yang luar biasa. Bapak itu aktivitas sosialnya juga luar biasa. Kata Allah, hati-hati dengan wali-wali Allah, orang yang selalu seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan apa itu? Untuk sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengaran yang dia dengarkan. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku menjadi penglihatannya dari apa yang dia lihat. Yang paling gawat apa itu Pak? Wa in sa'alani la'udiyanahu. Ketika dia minta kepada pasti kabulkan. Hati-hati. Lek wonten tiyang yang sholih ojo sampai ngira ngerti wong sholih wis kita piye sholat terus sudah ini lek sampai keinginan oh bisa kalau hati-hati terhadap orang yang sholih ya karena Allah la utiyanna pasti mengabulkan doa. Akan tetapi sikap kita pada wali dan orang yang sholih jangan berlebihan. Ini poin-poinnya, jangan dulu, jangan berlebihan. Saya buka sisi jawab supaya ada dialog. Bila ada yang bertanya, saya silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang pertama untuk jamaah putri, ibu-ibu, karena pelantang sudah disiapkan untuk memperdalam kajian akhlak ini. Dipersilakan. Kalau tidak ada kesempatan akan kami berikan kepada bapak-bapak. Masih ada? Ini saling kode, ya silakan. Silakan langsung saja sebut nama. Waalaikumsalam. Kan di sini katanya Pak Ustadz makan jangan berlebihan. Nah kalau kita makan terus misalnya anak dimakan
dulu. Ya, itu kan soal bagaimana mengatur gitu. Nanti anaknya mau sedikit misalnya bersuara ibu silakan. Tinggal mengatur saja. Saya ingin anaknya langsung gitu. Padahal nanti saya dikasih makan sekolah. Maka tinggal mengatur saja. Anak itu kapasitasnya seperti apa? Maka saat kami menyampaikan, silakan secukupnya saja. Kalau seorang sisa, silakan dimakan. Karena dengan makan sisa, nggak baik. Masa makan sisanya anak sampai mobil. Boleh. Makan sisanya anak, pas paling yang satu porsi. Sifatnya tidak berlebihan, menghabiskan sisa yang ada. Sampai sisa dua piring, menanyakan sisa dua piring atau tidak termasuk berlebihan dan silakan diatur terkait dengan tadi informasi pas pengolahan semoga bisa dipahami. Tidak sengaja mengambil piring penuh yang tersisa dimakan sendiri. Oke, kesempatan untuk jamaah bapak-bapak. Oke, silakan. Untuk sholat maghrib dan isya itu sepengetahuan kami itu kan tidak ada sholat id. Ketika banyak orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sempat saya tanya, sampai sholat apa? Ada yang mengatakan orang-orang sholat ya saya ikut sholat. Bisa ketika yang mengatakan sholat qobliyah. Saya tanyakan, apakah yang dikerjakan orang-orang ini itu termasuk wudhu atau gimana? Bapak Ibu, sholat nafilah itu macamnya banyak. Ada nafilah itu yang disebut nafilah muakkhadah berdasarkan waktu. Ada nafilah itu nafilah berlaku sabab berdasarkan sebab. Ada nafilah itu yang disebut mutlaqah, tidak berdasarkan sebab, tidak berdasarkan waktu. Kalau sholat rawatib itu maksudnya apa? Nafilah muakkhadah berdasarkan waktu. Waktu itu setelah sholat atau sebelum sholat. Sholat rawatib itu ada yang sifatnya muakkad, ada yang sifatnya muakkad. Yang sunnah muakkad, qobliyah subuh, yang juga qobliyah duhur, ba'diyah duhur itu rawatib yang sifatnya muakkad. Ba'diyah maghrib itu rawatib yang sifatnya muakkad, termasuk ba'diyah isya itu sifatnya muakkad. Nabi dalam hadis yang sahih menjelaskan siapa yang mendirikan sholat rawatib 12 rakaat dan memberikan dosa dibangunkan rumah oleh Allah Taala di surah 12 rakaat. Ada ulama yang lain yang disebut sholat sunnah nafilah yang belum muakkad seperti qobliyah maghrib belum muakkad, seperti sholat sunnah maghrib qobliyah isya. Ini, saya lupa antara qobliyah atau ba'diyahnya mana. Nanti dicek lagi. Kalau saya biasanya bareng banget. Qobliyah saya kerjakan, ba'diyah juga, sehingga agak lagi. Intinya, qobliyah maghrib itu adalah muakkad, tidak dianjur, tidak dianjurkan. Tapi kalau kita lakukan juga kita lebih afdol dapat lebih mulai apa tadi
mengerjakan yang afdol, sholat yang afdol, obyek yang afdol, obyek suku, apa pahalanya Pak? Obyek suku, Biasanya bukan dunia seisinya, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan punya anggapan mari mobil subuh, motornya komputer lebih baik pahalanya daripada dunia seisinya. Itu yang afdol. Jadi bedakan yang sunnah muakkad dan yang ghairu muakkad. Rawatib yang muakkad sama yang ghairu muakkad. Wallahu a'lam bishawab. Sambung. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan memanjatkan doa kepada Allah supaya Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam rumah tangga kita, sekaligus dalam pekerjaan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfiruka ya Allah, nastaghfiruka ya Allah, nastaghfiruka ya Allah, ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ala ta'atik wa tsabbit qulubana ala dinik wa faqihna fid din wa faqihna fid din wa faqihna fid din. Allahumma barik lana fi malina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.